Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baikuni Alfaruk, mahasiswa Universitas Sumber Asia dalam mata kuliah Digital Auditing 2, kelas AK705 dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester saya dengan topik dampak teknologi informasi pada proses audit dengan contoh kasus pada PT Bank Sentral Asia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Era digital telah mengubah cara organisasi beroperasi dan mempengaruhi profesi audit, terutama dengan diadopsinya teknologi informasi yang maju di sektor perbankan Indonesia. Pemahaman tentang dampak teknologi informasi atau TI dirasa sangat penting untuk menjaga kualitas audit di era digital. Tujuan penelitian. Penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak teknologi informasi terhadap proses audit, dengan fokus pada beberapa aspek kunci, di antaranya menganalisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan pengendalian internal, mengidentifikasi risiko yang timbul dari penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, mengevaluasi efektivitas pengendalian umum dan aplikasi dalam mengurangi risiko TI, menganalisis hubungan antara pengendalian umum dan pengujian auditor atas pengendalian aplikasi, menilai penggunaan teknik audit berbantuan komputer dalam proses audit, serta mengidentifikasi tantangan dalam audit sistem e-commerce. Ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada dampak teknologi informasi terhadap proses audit dengan menggunakan PT Bank Sentral Asia sebagai contoh studi kasus. Periode pengamatan terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Pemilihan BCA sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu institusi perbankan terdepan dalam adopsi teknologi di Indonesia yang menjadikannya representatif untuk studi kali ini. Bab 2, tinjauan pustaka. Teknologi informasi dalam audit. Teknologi informasi dalam konteks audit telah mengalami evolusi yang signifikan. Evolusi teknologi informasi telah mengintegrasikan sistem seperti ERP, cloud computing, AI, blockchain, dan data analytics ke dalam proses audit modern, yang kemudian menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi auditor dalam hal evaluasi pengendalian internal, pengujian data keamanan, dan efisiensi. Selanjutnya, pengendalian internal berbasis teknologi informasi. Pertama, pengendalian umum. Pengendalian umum dalam lingkup teknologi informasi merupakan fondasi yang menjamin keandalan sistem secara keseluruhan. Pengendalian umum TI meliputi pengendalian organisasi, dokumentasi sistem, keamanan fisik dan logis, serta rencana pemulihan bencana untuk menjamin keandalan dan keberlangsungan sistem. Lalu, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi memastikan akurasi data melalui pengendalian input, melalui validasi, pengecekan format, dan otorisasi. Dari pemrosesan, menyangkut pengecekan total dan rekonsiliasi, serta output yang mencakup review, distribusi terkontrol, dan rekonsiliasi dengan data sumber. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dampak teknologi informasi
pada proses audit di PT Bank Sentral Asia. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, memastikan komprehensivitas dan validitas temuan. Studi literatur berupa dokumentasi dan observasi dilakukan terhadap kebijakan dan proses audit. Dokumentasi sistem teknologi informasi, laporan audit internal dan eksternal, serta pelaksanaan proses audit berbasis teknologi informasi mencakup pengamatan terhadap berbagai tools audit. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana temuan dari berbagai sumber data diintegrasikan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang dampak teknologi informasi pada proses audit. Proses analisis mencakup kategorisasi temuan, identifikasi pola dan tren, serta evaluasi efektivitas implementasi teknologi informasi dalam konteks audit. Triangulasi data dari berbagai sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Profil PT Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia atau BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1957 dan telah melayani lebih dari 30 juta nasabah. BCA telah menjadi pionir dalam implementasi teknologi perbankan digital, mengembangkan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan payment gateway. BCA memiliki infrastruktur teknologi informasi yang canggih, termasuk sistem core banking, data center bertaraf internasional, dan disaster recovery system yang menangani jutaan transaksi setiap hari. Keandalan dan keamanan sistem menjadi prioritas utama dalam operasional bank. Selanjutnya, implementasi teknologi informasi dalam proses audit di BCA. Pengendalian internal. Dalam menghadapi kompleksitas sistem teknologi informasi, BCA menerapkan framework pengendalian internal yang komprehensif sesuai dengan standar internasional, termasuk sertifikasi ISO 27001 dan multifaktor authentication, penilaian keamanan berkala, serta disaster recovery system yang canggih untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan operasional. Tim Information Security juga siaga 24/7 memantau dan respon ancaman keamanan. Selanjutnya, teknik audit berbantuan komputer. BCA telah mengadopsi berbagai tools dan teknik audit modern untuk meningkatkan aktivitas proses audit. BCA menggunakan tools dan teknik audit modern seperti Audit Command Language atau ACL untuk analisis data, continuous monitoring untuk pemantauan real time, serta automate testing untuk pengujian kontrol, dan platform analitik data untuk analisis prediktif dan visualisasi temuan secara lebih efektif. Selanjutnya, audit e-commerce dan digital banking. Dalam menghadapi pertumbuhan pesat layanan digital banking dan e-commerce, BCA telah mengembangkan pendekatan audit untuk melayani digital banking yang fokus pada keamanan transaksi online, seperti autentifikasi, privasi data, PCI, DSS, dan ketersediaan sistem 24/7, serta evaluasi menyedia layanan pihak ketiga. Selanjutnya, analisis dampak teknologi informasi pada proses audit. Yang pertama, peningkatan efektivitas pengendalian internal. Implementasi teknologi informasi
telah secara signifikan meningkatkan efektivitas pengendalian internal di BCA. Otomatisasi kontrol telah mengurangi ketergantungan pada kontrol manual yang rentan terhadap human error. Sistem monitoring real-time memungkinkan deteksi dan respon cepat terhadap penyimpangan. Sementara, segregation of datis telah diimplementasikan dengan lebih efektif melalui role-based access control yang granular. Audit trail yang komprehensif memungkinkan penelusuran setiap transaksi dari awal hingga akhir, meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan investigasi ketika diperlukan. Sistem logging otomatis mencatat setiap akses dan modifikasi data, memberikan visibilitas penuh atas aktivitas penggunaan sistem. Selanjutnya adalah risiko dan mitigasi. BCA menerapkan pendekatan yang berlapis dalam mitigasi risiko teknologi informasi. Implementasi firewall next generation dan enkripsi data menggunakan standar industri terkini memberikan perlindungan terhadap ancaman eksternal. Program penetration testing reguler membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sebelum dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Continuous monitoring dilakukan menggunakan Security Information and Event Management atau SIEM yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk deteksi anomali. Program pelatihan keamanan informasi wajib bagi seluruh karyawan untuk membangun awareness akan risiko keamanan cyber dan prosedur penanganannya. Dan selanjutnya, penggunaan Computer Assist Audit Technique atau CAAT. BCA telah mengadopsi berbagai teknik CAAT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Metode tes data digunakan untuk memverifikasi logika pemrosesan sistem dengan menggunakan data dummy yang mencakup berbagai skenario. Simulasi paralel memungkinkan auditor membandingkan hasil pemrosesan sistem produksi dengan sistem independen untuk memvalidasi akurasi. Embedded audit modules diimplementasikan pada sistem-sistem kritis untuk monitoring continuous atas transaksi yang memenuhi kriteria tertentu. Integrated Test Facility memungkinkan pengujian sistem dalam lingkungan produksi tanpa mengganggu operasional normal. Penggunaan teknik-teknik ini telah meningkatkan coverage audit secara signifikan sambil mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait dampak teknologi informasi pada proses audit di PT Bank Sentral Asia. Implementasi teknologi informasi telah terbukti meningkatkan efektivitas pengendalian internal secara signifikan melalui otomatisasi kontrol, monitoring real-time. Sistem pengendalian berbasis teknologi memungkinkan deteksi dini atas penyimpangan dan respon yang lebih cepat terhadap risiko yang muncul. Penelitian mengidentifikasi bahwa risiko utama dari penggunaan teknologi informasi dapat dimitigasi secara efektif melalui kombinasi pengendalian umum dan aplikasi yang tepat. Pengendalian umum terbukti memiliki peran fundamental dalam memastikan efektivitas pengendalian aplikasi, menciptakan lingkungan teknologi informasi yang terkendali dan aman. Penggunaan Computer Assist Audit Technique atau CAATS telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit secara substansial. Tools dan teknik modern memungkinkan coverage audit yang lebih luas dengan sumber daya yang optimal. Dalam konteks e-commerce dan digital banking, pendekatan audit khusus
yang mempertimbangkan karakteristik unik dari berbagai lingkungan digital terbukti esensial untuk memastikan kualitas audit. Selanjutnya, saran. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan untuk pengembangan praktik audit di era digital. Yang pertama, institusi perbankan perlu meningkatkan investasi dalam teknologi audit modern, termasuk tools analisis data dan automation tools untuk mengoptimalkan proses audit dan meningkatkan coverage. Pengembangan kompetensi auditor dalam bidang teknologi informasi menjadi prioritas penting, mencakup pemahaman tentang teknologi dan implikasinya terhadap proses audit, program pelatihan berkelanjutan, serta sertifikasi profesional dapat mendukung peningkatan kapabilitas tim audit. Implementasi continuous audit perlu diperkuat untuk memungkinkan deteksi dini atas anomali dan penyimpangan. Framework keamanan cyber harus terus dikembangkan mengikuti evolusi ancaman digital dengan fokus pada proteksi data sensitif dan kepatuhan terhadap regulasi. Terakhir, metodologi audit perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk mengakomodasi teknologi baru seperti artificial intelligence, blockchain, dan cloud computing. Pendekatan audit harus tetap adaptif terhadap perubahan landscape teknologi sambil mempertahankan kualitas dan efektivitas proses audit. Baik, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.